Hi, welcome back with me MJ here with English for Fun. Well, I'm so happy to back again to share, to help, to talk to you all about English. Well, today we're gonna discussing about why our children from first grade to sixth grade in elementary school they cannot talk in English, understand, and respond. Wow, what's the problem with that? Jadi hari ini kita akan membahas tentang kenapa anak kelas 1 sampai kelas 6 SD mereka tidak bisa berbicara, membalas dan menjawab di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ada apa? Ada masalah apa? Oke, kita sama-sama akan membahasnya dan kita akan mendiskusikan tentang itu. Saya akan memberikan 3 pendapat saya, 3 opinions about that. Ya, saya akan memberikan 3 pendapat saya tentang hal itu. But if you have another opinions, you can comment down below. Oke, but anyway, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share video ini supaya bisa menolong juga teman-teman yang lain atau ibu-ibu rumah tangga yang lain yang menginginkan anaknya bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Oke, sekarang kita akan lihat sama-sama tips dari saya. Well, let's talk about my 3 opinions. Okay, my first opinion is method. The second is basic English, and the third is learn like a baby. Let's talk about method or metode. Mari kita bicarakan mengenai metode ya. Metode di sini adalah apa yang Anda pikirkan waktu anak Anda kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, mereka itu sudah belajar dengan bahan bahasa Inggris yang sangat susah ya, sangat sulit, berat. Anak-anak sudah pusing di situ duluan ya. Metode yang terbaik untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 di sini adalah lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak itu suka mendengar, suka bercerita, suka gambar, melihat gambar. So, metode terbaik adalah gunakan hal-hal itu untuk mengajarkan mereka bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 3. Karena mereka sudah cukup tahu saja tuh, cukup atau gambarnya, mereka cukup bisa mengucapkan, mereka bisa mendengarkan dengan baik. Itu sesuatu yang sudah amazing ya, sesuatu yang sudah luar biasa di usia-usia seperti begitu. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini bukan bahasa kita. Jadi jangan kita terlalu paksakan anak sampai mereka sendiri stres dan mereka tidak bisa melakukannya. Metode di sini adalah metode yang selalu sulit digunakan untuk anak usia 1 sampai kelas 3 SD menurut saya. Oke. Dan apa yang kamu lakukan dengan anak-anak muridmu? Apakah kamu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau kamu sama sekali tidak berbicara dengan anak-anak atau sama sekali tidak menggunakan bahasa Inggris, atau kamu menggunakan bilingual bahasa Inggris sama bahasa Indonesia? Itu juga adalah pengaruh dari metode yang diajarkan. Lalu metodenya kita ajarkan anak pakai bahasa Indonesia, kebanyakan anak kita lebih banyak mendengarkan bahasa Indonesianya daripada bahasa Inggris, right? Oke, the second, yang kedua, basic English. Kenapa saya kasih nama basic English? Karena menurut saya, karena saya juga dulu tidak diajarkan tentang hal ini. Belajar bahasa Inggris dari basic, mengenal alfabet, karena di buku kita kebanyakan kita belajar basicnya mengenal alfabet dulu. Alfabet yang kita belajar di sekolah adalah cuma tahu nama huruf. Oke, selesai. Tapi kita tidak belajar tentang bunyinya seperti apa, terdengarnya seperti apa. That's why in my video saya ada pernah bagikan tentang alfabet, phonik, dan the sound. We have to know about that, and especially for the kids, they have to know about that. It helps them to know about how to
speak better. Itu bantu mereka untuk bisa berbicara lebih baik, bisa mendengarkan lebih baik, bisa membaca kata sederhana dalam bahasa Inggris, bahkan bisa membaca sebuah cerita dalam bahasa Inggris. Jadi basic alfabetnya menurut saya belum diadarkan dengan baik, dan banyak yang mereka belum tahu. Yang terakhir, the last is learn like a baby. Man, your kids, they don't know English at all, ya. Anak-anakmu itu benar-benar tidak tahu bahasa Inggris kelas 1 sampai 3 sampai kelas 6. Ini bukan bahasanya mereka. Kita harus ajar mereka seperti bayi. Mereka harus belajar totally dari mereka tidak tahu sama sekali. Dengan gambar, mereka suka bermain, ajarkan mereka dengan bermain, ajarkan mereka dengan lebih banyak menggunakan benda, lebih banyak berinteraksi, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Itu mempengaruhi mereka untuk mendengarkan setiap kata dari apa yang diucapkan. Diulang-ulang selalu, setiap hari, itu bisa membuat anak untuk mengingat, ya. Jadi menurut saya terlalu banyak tugas untuk anak-anak usia 1 sampai 6, kelas 6 itu memang membuat mereka berat. Materi terlalu berat, terlalu banyak menulis, terlalu banyak tugas. Anak-anak sama sekali mereka tidak bisa kerjakan. Why? Because they don't know it all. They don't know how to do the worksheet. Mereka tidak tahu bagaimana mengerjakan tugasnya. Jadi anak-anak itu sebenarnya simple. Kenapa selalu saya bilang bahwa saya lebih senang melihat anak itu belajar secara natural, secara alami. Karena secara alami sama seperti bayi, mereka akan sendirinya dengan cara tersendiri mereka akan tahu bagaimana mereka harus berbicara. Mereka akan tahu apa artinya. Mereka akan tahu kapan digunakan. Mereka akan tahu bagaimana menggunakannya. So, itu 3 poin yang menurut saya sangat-sangat emergensi ya untuk anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita sulit sekali untuk bisa mengerti bahasa Inggris, bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bisa mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kalau kamu punya pendapat lain, boleh you comment down below here. We can discussing about it. Kita bisa diskusikan tentang itu. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, don't forget to subscribe, like, and comment, and share. Ya, dibagikan kepada yang lain supaya ini juga bisa membantu dan menolong teman-teman yang lain. Oke, bye-bye. See you in the next video.